Jadi barangnya ini naga, kerawang. Saya yakin ini kalau tangguhnya Cirebon, Mbak. Cirebon. Yang disebut syirik itu sing mana? Musyrik itu yang mana? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Hamdi di channel Galeri Sang Pamor. Gimana kabarnya sahabat Sang Pamor? Mudah-mudahan di sana diberi kesehatan, rezeki lancar, dan segala urusannya dimudahkan. Amin. Video kali ini saya ada tamu spesialis, Mbah Mat, Surabaya asli. Beliau memang ahli spiritual, dan nanti obrolan kami ini pusaka cocok nggak cocoknya sama pemakainya, sama kolektornya ya. Assalamualaikum Mbah Mat. Waalaikumsalam. Pripun kabare Mbah? Saya mawon. Nah, Dalam keadaan sehat, nggih Mbah. bahagia. Mbah Mat ini memang ahli pengobatan juga, guru spiritual, dan kebetulan memang saya kenal dari teman ya, waktu dibuka galeri Sang Pamor di Kayun, dikenalkan. Memang jos. Beliau ini sangat peka untuk kita ngomong energi keris atau kodam, klenik, apapun itu namanya. Tapi Mbah Mat ini lebih cenderung ke apa Mbak ya, dilogikakan Mbak ya. Ya. Jadi nggak terlalu ini Mbak, apa? Tidak terlalu ke irasionalnya. Iya. Jadi secara rasionalnya. Nggih, Pak. Jadi bisa secara rasional, bisa tidak rasional. Tapi kadang-kadang kita itu dibutuhkan, walaupun memang kita hidup di jalan kehidupan itu secara rasional, kadang-kadang kita harus masuk ke irasionalnya. Irasional, Itu kadang-kadang keterbatasan kemampuan akal itu kadang-kadang. Kemampuan akal malah. Ya, Iya. ya masuk ke dalam irasional. Artinya secara, ya memang disebut orang-orang itu secara spiritual. Kalau gawan bayi atau memang dari lahir itu Mbak, Ya, itu memang ada Mbak. ada. Nah, itu kadang-kadang suatu pembawaan daripada gen. Dari Secara gen ya. keturunan. Memang dulu neneknya atau apa perjalanan dalam kehidupan secara spiritual kadang-kadang belum sampai pada tujuannya sebenarnya. Itu kadang-kadang keburu meninggal. Nah, itu kadang-kadang itu nitis Mitis ya. ke anak cucunya. Kadang-kadang ke anak cucunya yang keberapa nanti. Yang cocok Mbak. Ya? Nah, istilahnya itu isi mencari wadah. Nggih. Nah, itu. Niku masuk akal Mbak. Nah, nggih. Kulo riyen niku memang di keris niku memang berangkat dari keris itu SMP kelas 3, Pak. Ketika lulus SMA mau kuliah, kayaknya keris koyo iki dolanane wong tuwek, wong lawas itu loh, Pak. Akhirnya saya kerja sampai pindah tempat kerja. Itu tetap kembali ke keris, Pak. Nah, Jadi mungkin ada leluhur saya, ya. wah ini cocoknya tole iki atau cucuku. Ini ke keris aja gitu ya, Pak ya. Jadi bisa meneruskan secara bidangnya daripada nenek-neneknya itu. Bidang dalam hal apa? Ya memang dalam bidang secara perkerisan. Yaitu memang untuk mewujudkan daripada perjalanan daripada leluhurnya itu. Tuh. Benar Bang. Karena kalau kita bicara keris Bang, itu kan nguri-nguri budaya. Ya, Jadi memang sepantasnya lah Bang ya. ya, Jadi keris itu kan karya agung leluhur kita. nah itu. Patutlah Hargai, dilestarikan. dilestarikan. Iya, Bang. Nah, itu. Jadi bagaimana jangan meninggalkan daripada budaya, seni. Nah itu budaya dan seni itu sudah menunjukkan sebagai suatu karakter bangsanya itu. Jadi caranya, pola berpikirnya itu gimana, itu dilewatkan dengan secara tempahan-tempahan daripada benda ini yang terbuat dari besi. Jadi itu menunjukkan secara kehalusan pemikiran dengan kelembutan hati. Nah itu secara menjadikan terwujudnya apa nanti bentuknya keris ini.
Nah itulah menunjukkan sebagai Terus doa-doa ampu ciri. juga. Doa-doa ampu juga itu. Nah, ya? doa-doa ampuh itu. Iya. Nah, itu. Memang bangsa yang besar itu, Bah. Bangsa yang bisa menghargai Hargai hasil karya bangsa itu bangsanya sendiri. sendiri. Nah gimana sih kita ini tidak menghargai daripada apa yang diwariskan oleh leluhur-leluhur kita? Iya, iya, Bah. Nah, itu. Saya ada pusaka nih, Bah. Pusaka itu kebetulan memang keris ini saya dapat dari teman, dari etnik, Bah. Ya. Malah yang bayar itu Korifo yang bayar, Bang. Cuma saya simpen karena barang ini aku seneng. Jadi barangnya ini naga, kerawang. Saya yakin ini kalau tangguhnya Cirebon, Mbak. Cirebon. Cobi jenengan tingali, Mbak. Jadi ningali sandangan pun Cirebon, Mbak. Yeah. Naga kerawang, pamornya kelengan, eloknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, 21, Pak. 21. 21. Nah makanya sampai diciptakan secara lu. Nggih. Kenapa adanya 2 dan 1? 2 dan 1, nggih. Gimana antara keinginan dan rasa itu bisa menyatu. Satu adalah wujud daripada hidup. Keinginan dan rasa Nah, menjadi satu. gimana untuk menjadikan adanya wujud rasa hidup itu? Wujud rasa hidup. Nah itu. 21. Nah makanya diartikan kalau jam 12, Iya. 1 dan 2. Nggih. Disitulah dalam suatu ketenangan, keheningan, kejernihan. Nggih, nggih, nggih. Nah itu. Nah makanya simbole ini kan kenapa disimbolkan ke lo itu langkah secara pemikiran sebenarnya. Bagaimana pola cara berpikirnya manusia itu untuk menjadikan apa? Kecerdasan. Kecerdasan. Nah keris itu kan hanya bahasa aja. Nggih. Sing keker nggih kiris. Pikiran itu sing landep, sing cerdas. Rasa dan karsa, bagaimana semangat tanpa henti. Nah ditunjukkan sebagai simbol ini Mas Hamdi, bagaimana kita sebagai manusia harus yang tegar. Tegar ya. Tegar. Semangat terus. Semangat. Jangan lemah. Nggih, 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 Pak. Walaupun kita dihadapkan oleh suatu keadaan apapun seperti musim-musim gini Mas Hamdi, Nggih, nggih, Pak. janganlah. Nggak boleh putus Rasa asa itu gitu, jangan ditimbulkan rasa ketakutan. Pak. Pokoknya maju Kelakuan, terus ya. maju udah. Ya Apa? seperti halnya YouTube nih, Pak. Apa yang bisa kita lakukan ke depan, lakukan. Mantap. Tapi demi ke depan itu meraih suatu kemajuan itu. Nah makanya sebagai cipta karya daripada seni budayanya bangsa kita ini Mas Andi, leluhur ini, ya harus kita ikuti. Iya, Pak. Nah secara kemodern sekarang dengan persenjataan yang modern, tapi orang-orang dulu hanya menggunakan dengan daya seni cipta keris. Ya nggak kalah ampuh, Pak ya. Nggak kalah ampuh. Nah karena tidak dilupakan secara energi apa yang diolah di dalam diri leluhur-leluhur ini Mas Andi. Nah makanya ya harus diciptakan secara keluhuran budi bangsanya itu sendiri. Ya harus bisa menghargai daripada karya bangsa-bangsanya sendiri. Siap, mantap sekali. Nah itu, jangan kita itu melepaskan jati diri sebagai kepribadian bangsa. Akhirnya jati diri kita hilang. Iya. Akhirnya bangsa yang lain inilah yang menikmati itu Mas Andi. Nggak tahu dengan jalan apa. Siap, siap, Mbak. Cuma ada teman-teman tanya kadang, Mbak, masalah klenik. Ketika memegang sebilah pusaka, itu biar menyatu atau connect energinya itu, Mbak. Kadang kan cara menayunya ditaruh bawah bantal, atau ada yang pakai meditasi, wirid, salam leluhur, para empunya. Itu kadang
teman-teman itu banyak tanya, Bah, kok saya nggak ngimpi atau nggak datang apa, Cak, nggak datang wujud atau suara, gimana, Cak? Aku bilang, ya kamu harus fokus. Jadi mungkin ada trik-trik dan cara Mbak untuk menayu ya, biar energi dalam keris menyatu dalam badan kita ini, biar ada manfaat. Jadi tujuan kita menyimpan keris itu kan manfaat yang positif, Bang. Kan nggak ada toh manfaat yang buat si nyantet atau biar orang ini sakit atau apa, kan nggak ada, Bang. Nggak ada. Empu pun dulu mungkin nggak ada, Pak, ya, doa-doa kayak gitu, Bang. Nah cuma leluhur empu itu peribahasanya itu kalau menulis di air itu kan mudah. Menulis di air. Ya, kan mudah cepat jadi. Tapi kalau mengukir menulis di batu sulit apa enggak? Lebih sulit, Bang. Nah, memang karya daripada empu leluhur kita itu supaya anak cucu kita ini tidak hilang apa yang diciptakan oleh empu-empu ini. Penggunaan apa ini? Nah sekarang umpama ya bisa Mas Hamdi dengan lewatan tulisan istilah BV lah atau jimat, Bang. jimat. Nggih. Itu kan cepat luntur, cepat hilang. Benar. Tapi kalau ditulis Di sebilah diukir pusaka gitu, Bang. sebilah pusaka itu akan abadi. Abadi. Tinggal kita bisa nggak menghargai, menghormati daripada penciptanya ini. Iya. Dirawat, nih, Bang. dijaga. Bukan dalam arti kita merawat untuk menjaga itu memuja, bukan. Hanya menghargai dan menghormati daripada karya seninya, cipta. Iya. Dengan bentuk berupa seperti sebilah keris ini yang dari besi ini. Iya. Itu. Jadi kadang takutnya teman-teman terutama yang pecinta keris milenial, Bang, memang takut terjebak di kata-kata syirik. Takut salah menempatkan rasa keyakinan dalam hati, Bang. Nah, yang disebut syirik itu sing mana? Musyrik itu yang mana? Ya, Tapi kalau kita ini tidak melepaskan daripada suatu liputan, mengikutkan atas namanya Allah, kan ini seni dan budaya. Tinggal bagaimana kita ini, Mas Andi. Iya. Jangan ingat keris, ingat Allah Ta'ala. Dengan jalan keris ini ya Allah, semoga hasil ciptaan empu-empu ini berguna, bermanfaat untuk anak cucu. Iya. Semua izin Allah, kehendak Allah. Kehendak Allah. Lo empu sendiri menciptakan embusan sabda lah inilah. Untuk ini, untuk ini, untuk ini, untuk ini. Tanpa kehendak liputan kekuasaannya Allah, apa bisa terjadi? Benar. Tidak bisa terjadi, Mas Andi. Iya. Nah itu kadang-kadang yang disebut syirik itu ya melupakan atau meninggalkan, nggak ikut mensertakan daripada liputan kekuasaan Allah yang Maha Kuasa itu. Iya. Terus terang, Mbak, ini keris memang saya masih senang, Mbak. Jadi dari handle dan warangka ini saya yakin ini Cirebon, Mbak, model warongko. Terus pendok ini dari besi aji, ada ukiran kayak kaligrafi. Saya lama sempat ini tulisan Arab tadi dibaca gimana, ternyata, Mbak, ini ada tulisan Allahu Muhammad. Jadi kalau diginikan Allahu Muhammad, gini juga, Mbak, tapi sepintas kayak kembang. Nah, Jadi pendok ini bahannya besi aji dan diukir emas dan perak. Terus terang, kenapa ini nggak termahar? Korevo yang nggak tanya juga, itu laku apa enggak? Ini lumayan modalnya, Bang. Modalnya ini 50 juta. nah tapi Jadi, kan gini, Mas. Ya mungkin bisa karena tidak laku-laku. Ya kita gini loh, Mas Andi. Ya ibaratnya awak dhewe iki bahasane wong Jawa loh, Mas Andi. Awak dhewe iki kerja rombengan. Nggih. Tapi utek iku aja rombengan. Wah, keren nih, Itu. guys.
Keren nih. Bagaimana kita mengelola ini barang rombengan untuk menjadikan secara nilai mulianya benda ini. Ya, seperti besi tua di sini, Mbak. Yang sukses itu. Iya. Berarti kerjanya rombengan, otaknya berlian, Mbak. Ya? Berlian. Nah, itu bagaimana rombengan Keren. diolah secara menjadikan berlian gitu loh. Mantap, Mbak. Ini semangat nih, guys. Nah, seperti keris ini, kenapa kok belum ada yang memahari? Itu mencari sebagai tempat. Oh. Di mana tempat ini yang selayaknya? Nah, ibaratnya ini umpama dulu punya raja. Masa orang kampung bahwa miliknya raja? Benar-benar. Ya harus sesuai pada tempatnya. Tapi kalau filosofi sendiri dengan naga itu, Mbak, biasanya kan kewibawaan, kederajatan. Mungkin belum pas ada atau bos yang pemimpin mungkin, Mbak ya. Nah, Kalau ini naga itu hubungannya ke pemimpin. ke pemimpin ya. Iya. Itu. Saya rasa lek simbol naga itu ya pemimpin yang ya ke atas lah. Itu Mas Amdi. Paling enggak gubernur atau Gubernur atau bupati. Bupati, Ibaratnya bupati setingkat. iya, biar bisa mengayomi, Mbak ya. Mengayomi. Gitu. Naga kan simbol bahaya kan Mas Amdi. Naga ya. Iya. Bagaimana kita ini istilahnya naga kerawang. Naga. Artinya tanpa disepengetahui. Nah, benda energi ini bisa merasakan getaran-getaran adanya energi negatif itu. Jadi ini kerawangnya ukirannya seperti gambar-gambar orang nari, Pak, ini, Pak. Kayak nari-nari gitu, Pak. Keren, Pak. Korevo pasti nonton video ini, Bang. Paling dia lupa kalau Korevo ini punya keris kayak gini bagusnya. Ya. Bagus ini. Masih otentik, warongko juga bawaan masih tua. Keren kok. Bang, mungkin ada pesan-pesan bagi pemula atau pecinta Tosan Aji milenial, Bang. Ya. Anak-anak muda itu jangan takut karena sebuah benda ini. Cuma dalam arti kita gimana secara hanya menghargai, menghormati daripada seni karya budaya leluhur nenek moyang kita. Kalau kita ini bisa menghargai, menghormati, insya Allah leluhur-leluhur yang telah menciptakan benda-benda ini bisa ngayomi, melindungi, mengikut sertakan dalam arti. Ya semua dalam arti kan gini. Kalau memang semua itu liputan kekuasaan Allah, kenapa kita mengabaikan? Tidak melibatkan secara kekuasaannya Allah ini. Saya tinggal gimana lah generasi-generasi muda ini bisa menempatkan pada tempatnya. Walaupun dalam suatu keadaan seperti ini. Makanya bahasa Inggris itu mengatakan what is in the right man, what is in the place. Tempatkan pada tempatnya. Yang bukan tempatnya jangan ditempatkan. Siap, Bang. Terima kasih wejangannya, Bang. Insya Allah gitu. Oke, sahabat Sang Pamor, itu tadi wejangan Mbah Mat. Buat pecinta Tosan Aji milenial, nggak usah takut. Dan semua itu, apapun bentuknya, keris atau apalah bentuknya, yang penting kita bisa menata hati, Pak ya. Menata hati, maka jangan takut musyrik atau syirik. Dan yang jelas, Mbah Mat tadi ada wejangan sedikit yang saya kutip. Energi negatif itu dari luar, di badan kita ini positif ya, Pak ya. Jadi ayo olah energi kita sendiri dengan bantuan atau pelantara sebilah pusaka, nanti akan menyambungkan ke Sang Halik, Pak ya. Oke, sahabat-sahabat Pamor, video kali ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih telah mengikuti video-video sebelumnya. Dan tunggu video selanjutnya. Matur nuwun, Mbah Mat. Rawe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Waalaikumsalam.